Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Tayyib. Alhamdulillah nahnu naltaqi في هذه الفرصة لتعلم اللغة العربية. Alhamdulillah, الآن نحن سندرس المرفوعات من الأسماء. Jadi kali ini kita akan membahas tentang al-marfu'atu min al-asma, yaitu isim-isim yang dirofa. Jadi al-marfu'atu min al-asma dirofa dari isim. Maksudnya isim-isim yang dirafa. Nah, adapun isim-isim yang dirafa itu ada beberapa. Yang pertama adalah mubtada, ya. Yang kedua adalah khabar. Al-mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat seperti Allah. Sedangkan khabar adalah yang menjelaskan atau melengkapi makna mubtada. Ada apa dengan Allah? Akbar, maha besar. Maka maha besar ini dikatakan khabar karena melengkapi Allah atau menjelaskan Allah, di mana Allah berkedudukan sebagai mubtada. Sekali lagi, isim yang dirofa yang pertama adalah mubtada. Apa itu mubtada? Yaitu isim yang berada atau kata yang berada di awal kalimat, isim, ya. Sedangkan khabar adalah melengkapi makna mubtada atau menjelaskan mubtada. Contoh, Allahu sebagai isim yang berada di awal kalimat berkedudukan sebagai mubtada. Akbaru adalah khabar. Kenapa? Karena melengkapi mubtada. Dan ingat, dia dirofa. Jadi Allahu akbaru. Karena sama-sama isim mufrad, menunjukkan satu. Selanjutnya yang ketiga adalah ismu kana. Jadi isimnya kana. Jadi ada beberapa saudara kana nanti akan dijelaskan. Jadi kalau ada kata kana, berarti dia membutuhkan isim kana, dan membutuhkan khobar, namanya khobar kana. Di sini dikatakan bahwa yang dirofa, isim-isim yang dirofa adalah isimnya kana. Maka setelah kana kita mencari yang mana kira-kira isimnya. Biasanya isimnya berada di awal, biasanya. Meskipun beberapa bisa jadi atau bisa saja isimnya berada sebelum kana. Apakah itu bentuknya kembali, domir, atau apa, ya. Jadi al-babu. Al-babu ini adalah isimnya kana. Ada apa dengan pintu itu? Maftuhan, terbuka. Ini adalah khobar kana. Khobar kana. Sedangkan ini adalah isim kana. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau ada kana, maka yang dicari adalah isimnya kana. Isimnya kana adalah al-babu. Sedangkan khobarnya kana adalah maftuhan. Sebenarnya andai kata tidak ada kana, maka al-babu sebagai mubtada, maftuhan sebagai khobar. Tapi karena ada kana, maka al-babu menjadi isim kana, maftuhan sebagai khobar kana. Isimnya kana dirofa dengan dhamma, khobarnya kana dinasab. Nah, itu ya perbedaannya. Lanjut.
Nomor 4, khobru inna, khobarnya inna. Nah, inna juga memiliki beberapa saudara, tapi nanti kita akan jelaskan. Fungsinya inna adalah menasab isim merofa khobar. Kalau kana fungsinya adalah merofa isim menasab khobar. Fungsinya inna menasab isim merofa khobar. Jadi yang di sini dimaksud adalah khobarnya inna. Yang mana khobarnya inna? Inna, Allah ini isimnya inna. Jadi ingat, inna juga membutuhkan isim dan khobar, ya, sama dengan kana. Jadi Allah di sini sebagai isimnya inna, Ghafurun sebagai khobarnya inna. Ingat, khobar inna ini dirofa, ya, harus dirofa. Tanda rofanya di sini adalah dhamma karena mufrad atau menunjukkan satu. Allah itu dinasab karena isimnya inna. Lanjut, ada namanya al-fa'ilu, fa'il. Ya, apa itu fa'il? Fa'il berarti pelaku yang melakukan sesuatu, yang melakukan pekerjaan. Misal, khalaqa, ya, khalaqa nallahu, khalaqanallahu. Khalaqana berasal dari kata khalaqa dan na. Maksudnya Allahu, jadi Allah menciptakan kami. Jadi khalaqa menciptakan, na kami, Allahu Allah. Atau kita artikan secara bahasa Indonesianya, Allah menciptakan kami. Nah, jadi khalaqa sebagai kata kerja atau fi'il yang memiliki arti menciptakan. Na di sini sebagai maf'ulun bih. Kemudian Allah sebagai pelaku, fa'il, karena Allah yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Berarti Allah sebagai fa'il, pelaku. Na di sini adalah subobjek, ya. Apa yang diciptakan oleh Allah? Na kami. Jadi na di sini sebagai maf'ulun bih. Baik. Jadi Allah sebagai fa'il juga dirofa dengan dhamma karena isim mufrad. Taib. Selanjutnya naibul fa'il. Naibul fa'il adalah penggantinya fa'il. Ya, naib arti pengganti, al-fa'ili fa'il. Naibul fa'ili pengganti fa'il. Contoh, khuliqal insanu min tinin, ya. Khuliqa itu berasal dari kata khalaqa. Berasal dari kata khalaqa, ya. Berubah menjadi khuliqa, ya. Khuliqa. Nah, jadi yang awalnya khalaqa yang berarti menciptakan, kemudian menjadi khuliqa, berubah menjadi khuliqa, dhamma awalnya, kho-nya di kasrah sebelum huruf terakhir, yaitu lam di kasrah, khuli, khola menjadi khuli. Nah, kalau khalaqa artinya menciptakan, kalau khuliqa artinya diciptakan. Ada me, ada di, ada imbuhan me, ada imbuhan di. Kalau khalaqa imbuhan menciptakan, kalau khuliqa imbuhan diciptakan. Biasa disebut fi'il ma'lum, khuliqa fi'il majhul, atau biasa disebut dengan khalaqa aktif, khuliqa pasif. Nah, gitu ya. Khuliqa diciptakan, al-insanu manusia itu. Sebenarnya di sini manusia diciptakan. Kalau kita berpikir-pikir,
fa'ilnya siapa? Kan kalau ada kata kerja ada pelaku. Ya. Khuliqal insanu, manusia diciptakan. Siapa yang menciptakan manusia? Nah, tidak ada di sini kan? Tidak ada. Makanya inilah dikatakan bahwa ada namanya naibul fa'il, yaitu al-insanu yang awalnya adalah maf'ulun bih, yang awalnya berasal dari kata khalaqallahu al-insana. Allah menciptakan manusia. Tapi karena dihilangkan Allahnya, maka al-insana tadi maf'ulun bi berubah menjadi naibul fa'il karena dihilangkan Allahnya, dan ini dirubah dari khalaqa menjadi khuliqa. Seperti itu ya. Sekali lagi, khuliqal insanu, khuliqa di sini adalah fi'il madhi ya, majhul ya. Al insanu adalah naibul fa'il di rafa. Manusia diciptakan. Tidak disebutkan di sini maf'ulun bihnya. Tidak disebutkan di sini fa'ilnya, pelakunya. Maka al-insanu di sini berubah menjadi naibul fa'il, menggantikan fa'il. Ya, karena kita sudah tahu bahwa yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Makanya meskipun tidak disebutkan Allah, khalaqallahul insana, maka kita tetap akan tahu bahwasanya yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Jadi khuliqal insanu, diciptakan manusia. Maka al-insanu di sini berkedudukan sebagai naibul fa'il yang asalnya adalah khalaqallahul insana. Tapi karena dihilangkan Allah, maka khalaqa menjadi khuliqa, al-insana menjadi al-insanu. Baik, itu mungkin yang berkaitan dengan isim-isim yang dirafa. Insyaallah nahnu naltaqi aw nastamir darsana fi fursatin ukhra. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.